itu pecel itu sampai tampak dari luar itu gimana masuknya dalam lehernya tadi. Wajahnya itu mirip ukiran. Kalau orang itu walaupun seganteng apapun ada nggak seimbangnya, ada panjang sebelah gitu. Nabi Yusuf itu seperti ukiran. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Mirip ukiran tadi. Aromanya wangi sampai kalau beliau lewat satu lorong itu nggak tahu berapa minggu belum hilang itu wanginya. Suaranya sangat merdu betul. Orang kalau dengar Nabi Yusuf itu berbicara, dengar Nabi Yusuf itu melantunkan apa waktu itu belum tahu, itu sampai terniang-niang, kadang-kadang sehari nggak bisa tidur. Kayak apa orangnya itu? Dan begini, sekarang begini, orang melihat, sekarang kita aja, kita melihat orang yang sangat istimewa, sangat cantik atau sangat tampan. Melihat sekali itu tidak bisa dihapus dari memori sampai 10 tahun. Orang-orang yang matanya jelalatan. Maka memori dia itu masih terputar. Ini adalah orang yang saya lihat tahun 2004 itu masih kelihatan, masih ingat. Walaupun sekarang sudah punya anak 5. Lah Nabi Yusuf itu ngelihat sekali orang motong tangan nggak sengaja. Motong tangan nggak terasa. Bagaimana orang yang tinggal serumah dengan Nabi Yusuf? Kira-kira kita bisa membayangkan gimana hatinya itu, lelehnya itu kayak apa? Yang nggak pernah lihat tuh lihat sekali aja loh. Tangannya dipotong tuh nggak terasa. Gimana kalau ngelihat pagi ngelihat Nabi Yusuf, siangnya lihat Nabi Yusuf, malamnya ada kita nggak gila itu udah lumayan. Saking istimewanya Nabi Allah Yusuf. Dan Nabi Yusuf tuh makin besar tuh makin menawan. Orang tuh banyak yang awalnya dulu lumayan halus, mulus, besar dikit langsung melekeso. Masuk kelas daurah sudah mulai, wah, sudah tidak menarik lagi. Nah Nabi Yusuf itu makin hari makin menawan. Ngelihat tadi pagi dengan yang siang itu sudah berubah. Tambah tampan. Dan kalau orang itu tampan terus jual murah. Ada orang-orang yang tampan yang jual murah. Hari-hari bikin foto selfie, masukkan di story-nya. Ini tampan tapi murahan. Nah. Tapi kalau Nabi Yusuf itu tampan tapi mahal. Itu lebih membuat orang tuh kelepek-kelepek. Kalau tampan, geleman, murahan itu ya bagus juga, teman ya, kurang menarik. Nabi Yusuf itu cool betul. Nggak tahu istilah ini ada apa enggak. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jalan itu tundukkan pandangan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Orang sudah istimewa tapi soleh sekalian. Maka yang lihat tuh makin gak kuat. Maka Zulaikha yang sebagai ibunya, ibu angkat itu, dia awal masih bisa nahan cintanya. Makin hari makin gila, hatta kharaja an ikhtiyarihi itu, sampai gak kuat nahan lagi. Ketika Zulaikha sudah gak kuat nahan, gimana? Langsung bikin makar. Perempuan itu kalau sudah mulai bikin tipu daya, inna kaida kunna azim. Itu lebih dahsyat daripada syaitan. Karena syaitan Allah berfirman, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Syaitan itu lemah. Kalau perempuan azim. Dalam Al-Quran itu inna kaida kunna azim. Masya Allah. Dan tidak disalahkan oleh Allah. Maka Bismillah mengatakan sudah ikrar, memang perempuan itu punya makar yang setan pun menjadi muridnya. Maka walaupun dia tampaknya laki-laki yang kokoh, hafid kubro, alim, tamatan tahsus hadis, tamatan tahsus ulumul Quran, tahsus semua, tahsus minhaj pun, ketika datang tipu daya dari perempuan tadi, plek, Pak Ustadz,
Tuntun saya berhijrah Pak Ustadz. Langsung ilmunya yang ribuan, ratusan ribu itu langsung hilang semua. Iya, saya tuntun kamu sini. Bukan dituntun ke surga, diajak masuk neraka bareng-bareng. Makanya kalau sudah masuk kaidah kunna itu harus hati-hati. Jangan saya sudah kuat Pak, kasihan mereka itu kalau nggak dididik Pak. Wah, yang lebih kasihan tuh Anda. Maka langsung Zulaikha itu mulai berpikir, ini saya ini cinta mati dengan Yusuf, tapi Yusuf itu kok nggak ada responnya. Atau Yusuf itu dicintai kok nggak merasa, itu gimana sih dia itu? Itu perkara yang paling menyakitkan itu, mencintai seseorang tapi yang dicintai nggak merasa. Masya Allah, itu termasuk siksa yang terbesar, mencintai orang yang nggak mencintai kita. Allahu Akbar. Maka dia berpikir, otaknya sudah mulai muter. Sereng. Oh ya, Yusuf itu nggak bisa cinta dengan saya kalau belum pernah melihat saya dengan sempurna. Kalau dia sudah melihat saya, gimana wajah saya yang sebenarnya, gimana kecantikan saya, indahnya tubuhku, bodinya itu gimana, maka Yusuf yang soleh pun pasti akan meleleh hatinya nanti. Tapi sekarang dia nggak mau melihat saya dengan pandangan yang sempurna. Berarti sekarang makar saya, gimana dia mau melihat saya? Caranya bagaimana? Caranya tembok-tembok itu semua dikasih kaca. Tembok rumahnya Zulaikha itu dikasih kaca semua, atapnya dikasih kaca dari segala arah itu. Supaya apa? Supaya nanti Yusuf kalau masuk ngelihat mana aja tampak Zulaikhanya. Gimana kalau kira-kira kita seperti itu? Terpaksa rizki Pak. Begitu. Maka Nabi Yusuf itu tahu semua dikasih kaca, tetap aja tundukkan pandangan ngelihat jempol kakinya. Allah. Maka Zulaikha mikir lagi, ini anak sudah dikasih kaca tapi nggak peka-peka tuh dia itu. Orang nggak peka itu susah ini. Ya, dia bilang ke pembantunya, pembantuku sudah, sekarang terang-terangan aja. Kamu pasang itu foto saya di tembok itu. Kamu lukis, kamu pasang foto saya sejelas-jelasnya pakai kamera yang pixelnya 3000 pixel. Keluaran terbaru 2022. Sehingga Yusuf akan tahu gimana hakikatnya kecantikan saya ini. Dia betul. Gambarnya jangan nanggung-nanggung. Kamu gambar saya dengan Yusuf itu, kamu gambar dalam keadaan rangkulan. Itu dan sebagian tafsir seperti itu. Nggak tahu bagaimana riwayatnya. Akhirnya digambar, dilukis itu foto Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam dengan Zulaikha dalam keadaan rangkulan. Tapi Nabi Yusuf setelah melihat temboknya langsung tundukkan pandangan, nggak mau melihat lagi. Maka Zulaikha ini udah bingung. Ini cara halus nggak paham-paham, udah cara kasar aja. Perempuan itu tabiatnya pemalu. Tapi kalau sudah cintanya itu menggelora, hilang semua malunya itu. Dia lebih berani melebihi laki-laki juara UFC. Juara verbal all kalau di sini. Langsung bikin rumah itu didesain pintunya itu lapis 7. Dia langsung menggunakan kamarnya itu diatur, rumahnya seindah mungkin. Dibikin lampunya remang-remang mirip bagaimana masuk rumah itu seperti kamarnya pengantin baru. Belum tahu kan? Maka dia sudah mulai bersolek seindah-indahnya. Dia panggil Nabi Allah Yusuf, Yusuf sini. Maka Nabi Yusuf itu datang, karena yang manggil itu adalah majikannya sendiri, tuannya, ibunya, ibu angkat, kan dianggap jadi anak sendiri.